Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayumodiningrum dari Sosiologi 2019C NIM 102. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang menggemari budaya hip hop. Oke, cekidot. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait teori fetitisme komoditas. Fetitisme komoditas ialah suatu upaya yang dilakukan industri sedemikian rupa hingga menciptakan pemujaan yang salah terhadap suatu produk industri budaya kepada masyarakat. Masyarakat bukan lagi memuja suatu produk industri budaya yang secara nyata ada, tetapi pemujaan tersebut lebih cenderung dialamatkan kepada simbol dan merek dari produk tersebut. Halo Mel. Halo. Oh iya, boleh nggak sih aku tanya-tanya tentang budaya Korea? Oh iya, silahkan. Menurut kamu apa sih Korean Wave itu? Korean Wave itu punya arti gelombang Korea yang mana merupakan bentuk penyebaran budaya Korea melalui produk hiburan seperti drama, industri musik, dan gaya hidup. Oh, begitu. Jadi dengan adanya Korean Wave ini bisa mempengaruhi para generasi muda untuk menggemari budaya Korea seperti itu ya? Iya. Lalu bagaimana sih awal mula kamu menyukai budaya Korea itu sendiri? Aku awal tuh udah menggemari Korea dari SD karena temen aku udah nunjukin video klip MV boyband Korea. Tapi setelah itu aku sempet vakum gitu, nggak nyari tahu tentang boyband. Tapi waktu aku masuk SMA itu aku mulai kayak tiba-tiba tertarik lagi gitu. Nah, di situ aku mulai kepo lagi tentang Korean Wave. Lalu hal apa sih yang membuat kamu kayak suka banget sama budaya Korea? Lalu produk atau komoditas apa sih yang kamu sukai dari budaya Korea itu sendiri? Aku suka budaya Korea itu karena unik dan khas. Terus dimana budaya dari negara tersebut itu masih kental dan menjunjung tinggi kebudayaannya. Produk Korea yang aku suka itu drama, idolnya, terus industri musiknya, mungkin kosmetiknya juga. Terus baru di situ aku mulai cari tahu tentang budaya Korea, kayak cara berbicara, terus fashion stylenya, habis itu cara baca Hangulnya, terus makanan khas dari Korea juga. Sejauh kamu menyukai budaya Korea ini sendiri, apa sih yang kamu ketahui dari Korea itu dan apa sih yang menjadi ikon dari Korea? Yang aku tahu itu Korea itu kan negara bagian ya, yang terdiri dari Korea Utara dan Korea Selatan. Terus dan sepengetahuan saya, kalau ikon Korea Selatan itu dalam bidang industri itu ada semikonduktor dan chip. Terus kalau budaya itu masih ada hanbok, itu tuh pakaian adat dari Korea Selatan. Terus ada hanok, itu rumah adat Korea. Terus ada adat tradisional pernikahan. Terus ada K-pop, drama, dan film Parasite. Terus dari makanannya itu ada kimchi dan mil. Menurut kamu, apa sih yang menjadi daya tarik dari Korea Selatan itu sendiri? Menurut aku sih tempat wisatanya, terus budayanya yang menarik, unik, dan khas sehingga tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Terus Korea Selatan juga menjadi penguasa negara hiburan yang cukup menggemparkan mulai dari film, terus ada dramanya, industri musiknya, serta gaya hidupnya. Nah, ini tuh menjadi daya tarik bagi kalangan generasi muda saat ini hingga banyak yang mengikuti tren yang sedang booming di Korea. Menurut kamu, apa bisa kamu sendiri itu disebut sebagai fans fanatik dari budaya Korea itu sendiri? Menurut aku sih belum ya, karena aku juga sekedar tahu aja dan hanya sedikit aku tahu tentang budaya Korea. Bahkan ini aku juga baru mempelajarinya sampai saat ini. Lalu apa saja sih yang kamu pelajari dari budaya Korea itu sendiri? Yang aku pelajari sih pertama mulai dari menjaga privasi setiap orang, terus bahasa yang digunakan, terus cara baca Hangulnya, terus dan pengucapan dalam bahasa Korea. Bagaimana sih caranya kamu mempelajari budaya Korea itu sendiri? Apakah dengan melihat dramanya? Itu salah satunya juga benar, nonton dramanya. Terus habis itu aku biasanya nonton daily live-nya idol gitu. Biasanya mereka live dari aplikasi yang hampir sama kayak Instagram. Terus untuk
melajari kosakatanya biasanya aku nonton daily vlognya orang Korea gitu. Habis itu kalau belajar Hangulnya sih aku belajar otodidak sendiri. Menurut kamu hal apa sih yang paling menonjol dari budaya Korea itu sendiri? Yang aku suka itu cara menyapa mereka tuh kan sopan banget. Terus industri musiknya, terus idol, terus keadaan lingkungan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, dan cara menjaga privasi orang Korea itu sendiri. Terus kalau berbicara tentang Korea itu kan pastilah masyarakat mengatakan bahwa negara penghasil orang ganteng dan cantik kan. Terus apabila bicara Korea Selatan pasti menjadi sorotan para generasi muda itu drama Korea dan industri musiknya. Menurut kamu sendiri, dari industri musik itu yang paling terkenal di kalangan anak muda itu grup band apa sih? Kalau untuk K-pop tuh mereka tuh pasti ada generasi 1, 2, 3-nya, terus pasti juga ada tahun masa jayanya mereka. Kalau untuk generasi pertama itu ada di sekitar tahun 2002 itu ada HOTS, itu hasil debut dari SM Entertainment. Terus kalau ada generasi kedua tuh tahun 2003 sampai 2011 itu ada Super Junior, terus SNSD, terus ada SHINee, FX, dan lain-lain. Terus generasi ketiga itu sekitar tahun 2012-2017 itu ada PSG yang lagunya sempat viral, Gangnam Style itu tahun 2012. Terus ada BTS, EXO, Seventeen, Twice, GOT7. Terus untuk generasi keempat itu ada Stray Kids, Idol, ITZY. Oh, jadi K-pop itu ada generasinya gitu ya setiap tahunnya. Dan itu menjadi acuan grup band Korea itu jaya pada masanya seperti itu. Iya, kurang lebih sih kayak gitu. Dari beberapa generasi K-pop itu yang kamu sebutin tadi, boy band atau girl band Korea apa sih yang menjadi idola kamu? Kalau aku sih nge-idolinnya Seventeen ya, karena yang aku ceritain di awal tuh aku suka lagi waktu SMA itu karena aku nonton anak kecil lagi ngedance gitu. Terus waktu aku dengerin background musiknya tuh kok bagus gitu loh. Terus akhirnya aku cari tahu, ternyata itu judulnya Don't Wanna Cry dari Seventeen. Terus akhirnya itu sih yang membuat aku jadi suka. Aku sebagai orang awam nih ya, aku masih belum pernah mendengar boyband Seventeen tuh apa sih? Seventeen ini ada 13 orang ya anggotanya. Terus emang Seventeen tuh kalau misal kamu bukan yang kayak K-popers gitu emang jarang, pasti dengarnya tuh kayak yang EXO, BTS sama Blackpink. Tapi seiring dengan berjalannya waktu tuh kayak orang-orang mulai mengakui kayak oh Seventeen ini bakatnya juga nggak kalah bagus gitu dari yang lain-lain juga. Lalu bagaimana sih caranya kamu mengapresiasi dari idola kamu sendiri itu? Biasanya sih aku bantuin beli album gitu ya untuk bikin chart tanggal lagu gitu. Tanggal lagu mereka tuh jadi tinggi. Terus aku juga bantuin nonton video klip mereka. Terus aku juga pernah nonton konser yang waktu itu digelar di Jakarta. Terima kasih ya atas informasinya terkait budaya Korea itu sendiri. Ya, sama-sama. Yuk kita lihat beberapa kebudayaan Korea yang juga menjadi ikon Korea Selatan itu sendiri. Check it out. Menurut Theodor Adorno, industri budaya bersentuhan dengan kesalahan bukan dengan kebenaran, dengan kebutuhan-kebutuhan palsu dan solusi-solusi palsu, bukan dengan kebutuhan-kebutuhan dan solusi-solusi real.
Munculnya Korean Wave di segala penjuru dunia ini, termasuk salah satunya yaitu negara Indonesia, menarik perhatian para remaja zaman sekarang untuk mengandungi budaya tersebut. Korean Wave atau dalam bahasa Korea dikenal dengan sebutan Hallyu ini memberikan dampak besar bagi para generasi muda yang mengandungi budaya Korea, baik dari segi kebudayaan, drama, musik, hingga artis-artis yang ada di negara tersebut. Dengan adanya Hallyu ini semakin mengkhawatirkan lunturnya sebuah cinta tanah air para generasi muda terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia, karena dengan adanya Korean Wave ini menimbulkan suatu sikap cinta yang berlebihan terhadap sesuatu yang digemari. Sikap mengagung-agungkan terhadap budaya Korea ini muncul karena budaya ini dianggap mampu menarik perhatian para generasi muda untuk membeli produk-produk dan meniru gaya hidup dari masyarakat Korea itu sendiri.